Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi ciri-ciri jodoh zodiak Scorpio. Video ini berlaku kapan saja ya. Ketika kamu klik video ini, ya berarti video ini sedang berlaku kepada kamu ya. Enggak tentu kapan ini video ini berlaku ya. Jadi ketika kamu menemukan video ini, maka ramalan ini berlaku kepada kamu atau prediksi ini berlaku kepada kamu ya. Namun di sini adalah pembacaan secara umum. Jadi ada banyak energi Scorpio yang saya tarik di sini. Dan ini yang saya bacakan di sini itu ya ada terkait dengan masa lalu kamu atau masa sekarang atau masa yang akan datang kepada kamu ya. Dan juga ini bisa vice versa ya. Tidak tergantung pada gender ya. Jadi bisa perempuan, bisa laki-laki ya. Antara kamu atau dia yang merasakannya. Karena pertama-tama saya harus masuk ke problem kalian dulu. Oke, kalau kamu ingin personal reading, silakan kontak saya melalui nomor WhatsApp yang saya tampilkan di kolom deskripsi ya. Oke, di sini seperti biasa ada 10 kartu dengan satu kartu bottom of the deck sebagai pelengkap atas pembacaannya. Yang pertama di sini ada Death ya, yang kedua ada Six of Cups, Ten of Swords, ada Nine of Wands, Ace of Wands, Nine of Swords, ada Nine of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada The Hermit, ada Queen of Cups. Dan satu kartu bottom of the deck-nya adalah Nine of Cups ya. Kalau saya lihat, kita masuk ke problem kalian dulu ya. Di sini ya, saya melihat mungkin pasangan kamu ini dia pernah terluka, dia menjadi pihak korban. Mungkin kamu pernah. Ya, orang ini tuh berasal dari orang yang mungkin dia pernah menikah. Dan kamu menjalin hubungan dengan dia itu ketika dia masih ada. Ini kalau laki-laki ya. Kamu menjalani hubungan dengan dia itu atau kamu mengenal dia itu ketika dia masih punya pasangan gitu. Ya. Ini beberapa aja dari kalian ya. Kalian pernah menyakiti hati dia ya. Ketika dia berharap mungkin kalian pernah jalin hubungan terus kamu meninggalin dia gitu ya. Ya seperti itu. Tetapi dia ada pasangan gitu. Mungkin dia dengan pasangannya lagi ada masalah, terus kamu masuk dalam hubungan dia ya, itu menjalin hubungan dengan dia, tiba-tiba kamu ninggalin dia, itu sakit banget dia rasanya gitu. Kamu tahu itu bahwa dia sangat kecewa dan dia sangat tersakiti ya. Namun dia sekarang tuh sudah berubah gitu. Sekarang tuh dia sudah berubah total ya. Dia sudah enggak seperti dulu lagi ketika kamu kenal dia gitu. Ayo siapa? Coba ingat-ingat. Atau kalau masih pacaran, dia itu punya pacar, tapi ketika kenal kamu dia jatuh cinta dan ternyata kamu berlari dari dia. Atau sebaliknya juga ya, mungkin kamu yang sudah menikah, dia masuk ke kehidupan kamu, lalu dia meninggalkan begitu saja. Atau dia masih pacaran, dia punya pasangan lain ya, punya komitmen dengan pacarnya, tapi kamu masuk ke dalam hati dia gitu ya, maksudnya mengenal kamu, dia jatuh cinta, terus kamu ninggalin dia gitu aja ya. Tapi sekarang tuh tetapi kehadiran kamu ya, atau kehadiran dia dalam hidup kamu itu justru membuat kalian sama-sama menjadi ya, bertransformasi gitu, menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu setelah perkenalan kalian itu.
setelah apa yang kalian alami, kalian pun berubah menjadi orang yang lebih dewasa gitu. Ada banyak perubahan positif dalam diri kalian setelah berkenal dengan orang itu. Kemudian Six of Cups. Ya, kamu sering bernostalgia dengan dia. Mungkin orang ini ya, kemungkinan besar ya, karena ini Six of Cups tentang nostalgia ya, tentang kenangan masa lalu ya. Jadi ini orang yang sudah pernah kamu kenal ya, orang yang masih terngiang-ngiang dalam pikiran kamu ya, masih sering kamu ingat, orang yang lekat sekali dalam otak kamu, dan dia pernah mungkin berbahagia dengan kamu ya. Ya, kalian pernah ya berbagi lah, entah berbagi cerita, berbagi hati, entahlah berbagi cinta di sini ya. Dan itu bahagia banget buat kalian. Kalian merasakan sesuatu yang sangat happy, dan ya sampai sekarang kamu pun belum bisa melupakan ya kisah kalian itu ya. Pokoknya orang ini tuh kalian pernah mengenal dia lah ya, minimal kalian pernah bertemu, pernah berkenalan ya, pernah bercanda tawa, pernah bercerita gitu orang itu. Kemudian di Ten of Swords ya, mungkin dia ada yang mengkhianati di sini, di salah satu di antara kalian, atau mungkin kamu dalam proses perceraian, dan atau dia dalam proses perceraian. Dia dikhianati oleh pasangan dia, atau kamu yang dikhianati pasangan kamu. Nanti kalau kalian bertemu itu ya, mungkin dia sudah putus dari hubungan dia ya, atau ketika dia sedang terkhianati, dan kamu pun ketika kamu bertemu dia, kamu sedang terkhianati oleh pasangan kamu gitu ya. Terus pokoknya dalam hubungan kalian pun akhirnya diakhiri dengan pengkhianatan juga, diakhiri dengan luka dan saling melukai, dan terus ya menyakiti ya. Kemudian Nine of Wands. Sebenarnya di sini dia ya mungkin malu dengan kalau berhubungan dengan kamu. Mungkin hubungan kalian rahasia ya, dirahasiakan, atau mungkin kalian pernah saling bully ya. Malu kalau hubungan kalian itu diketahui oleh orang lain. Jadi itu kamu menyangkali hubungan ini ya, seperti itu. Tetapi di satu sisi kamu melindungi dia ya dari orang lain gitu seperti itu ya. Atau di satu sisi dia melindungi kamu dari cemoohan orang lain gitu ya. Kalian sama-sama menggenggam erat nama kalian ya dari orang lain gitu. Entahlah ini ceritanya gimana sih, tapi yang saya lihat di sini seperti itu ya. Seperti kalian malu jika dilihat orang atau diketahui oleh orang lain ya. Coba kamu perhatikan tuh Nine of Wands ya, ekspresinya seperti apa. Terus Ace of Wands ya. Ace of Wands itu ada yang hubungan LDRan ya, kalian pernah berkomunikasi jarak jauh ya. Ada juga yang kalian mungkin pernah pergi ke satu tempat yang jauh, dan mungkin itu tempat rekreasi atau tempat kerja ya, dan kalian itu bertemu di sana gitu. Kamu pernah mengajak dia jalan-jalan, atau kalian bertemu aja gitu di sana tanpa sengaja. Kalian tuh bertemu di sana, dan akhirnya kalian tukaran nomor atau kalian chattingan gitu ya. Dan terjalinlah satu hubungan di antara kalian gitu ya. Kemudian di sini ya kamu cukup merasa gelisah juga ya mikirin dia. Kadang kamu kangen tapi kamu nggak bisa apa-apa gitu. Dia pun demikian ya.
menurut kamu di pihak korban, ya. Menurut kamu yang tertipu, dia membohongi kamu, tapi justru dia merasa kamulah yang membohongi dia, ya. Kamu beberapa saja ya dari kalian ini mengalami ini, ya, dengan seseorang yang termasuk ciri-ciri jodoh kalian ini. Ya, ada sesuatu yang kamu belum ungkapin ke dia dan itu membuat kamu gelisah, gitu. Kamu merasa di pihak korban, atau dia yang merasa seperti itu. Kamu tahu bahwa dia juga pokoknya ada rasa gelisah lah mikirin dia tuh. Kamu kadang tuh nggak bisa tidur, ya. Ada sesuatu yang belum kamu ungkapin ke dia, gitu, dan itu membuat kamu pusing 7 keliling. Itu membuat kamu gelisah kalau mengingat dia, ya. Oh sorry, rumah saya itu dekat dengan Bandara Sultan Babula Ternate. Jadi pagi-pagi atau kapanpun kalau saya lagi reading sering ada suara-suara gitu, jangan heran ya. Oke. Kemudian di Nine of Pentacles, saya melihat, ya, kalian ini, ya, dia adalah, ya, kalau dia wanita, dia tuh pandai mengurus diri, dia cukup menarik, cantik, dia seksi, gitu ya. Ciri-cirinya itu seperti itu. Dia punya keberlimpahan, gitu. Dia pandai mencari duit, dia pandai merawat diri. Pokoknya di dalam otak dia tuh apa ya, memiliki kelebihan untuk apa ya, keberlimpahan gitu, mendapatkan keberlimpahan gitu, ya. Dia pandai mencari nafkah sendiri gitu, kayak dia tuh mandiri, terus dia tuh berjiwa bebas, dia pribadi yang elegan gitu, ya. Bukan sembarang orang gitu. Dia selain pandai, dia punya sisi rezeki yang bagus gitu, ya. Kalau dia laki-laki, ya dia seperti itu. Dia tuh punya wibawa, ya. Pokoknya dia pandai mengelola keuangan. Dia orangnya bersih, rapi, dia elegan. Dia juga glamor, atau kalau perempuan dia glamor, ya. Kalau laki-laki apa ya? Pokoknya pandai merawat diri lah, ya. Gitu orangnya. Penampilan tuh tegap, ya. Pokoknya keren lah orangnya. Dari pola pikirnya aja keren. Sisi rezekinya juga bagus, ya. Belum lagi fisik dia, ya. Kemudian di sini Eight of Pentacles, saya melihat di sini, ya, dia mungkin sedang fokus dalam pendidikan, karir, ya, atau bisnis sesuai dengan keahlian dia, ya, dan itu membuat kalian jarang bertemu, gitu, ya. Kadang tuh karena dia terlalu fokus kepada karir atau pekerjaan atau pendidikan, ya, yang sedang dia geluti saat ini, kamu itu apa ya, kamu itu sakit hati banget karena dia mengabaikan kamu, gitu, ya. Kalau dia sudah fokus ke kerjaan dia nggak peduli sama kamu. Itu yang membuat kamu tuh lebih banyak sakit hati. Kamu sering curiga bahwa dia tuh ada yang lain, gitu, dan inilah penyebab kalian pisah, ya. Akhirnya kalian berpisah gara-gara kamu tidak sanggup melihat dia terlalu cuek dan terlalu fokus sama mimpi dia, gitu, sama karir dia, sama pendidikan dia. Mungkin dia lagi kuliah, ya.
ya kalian pernah berpisah gara-gara dia itu cuek sama kamu, gara-gara dia fokus kepada karir atau pekerjaan dia atau pendidikan dia gitu. Dia adalah orang yang ulet ya, dia pintar, dia orang yang berpendidikan, dan dia mahir dalam satu hal, satu bidang, dan itu yang membuat dia memiliki keberlimpahan gitu. Kemudian di The Hermit, tetapi ya dia pribadi yang dewasa ya. Dia tahu bagaimana menjaga nama baik dia. Dia tahu bagaimana menjaga nama baiknya ya. Dia tahu membawa diri ya. Dia turut kepada orang tua, perkataan orang tua, nasihat orang tua ya. Atau dia memang memiliki hati tua gitu. Dia itu ya dewasa, dia tahu membawa dirinya, dia taat dalam aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua dia, atau dia seorang penuntun gitu ya. Dia seorang penuntun gitu. Mungkin dia adalah seorang guru, atau kalau dibandingkan dengan yang lain, dia tuh punya iman yang cukup kuat. Tidak sembarangan orang dia berhubungan ya, karena dia memiliki, mungkin dia agak fanatik orangnya gitu ya. Dia punya iman yang, dan orangnya tuh pandai menjaga nama baik dia gitu ya. Dia nggak ingin hanya karena hubungan nama baiknya tuh tercemar, orangnya seperti itu ya. Itu yang membuat kamu tuh kadang merasa tersisih, karena bagi kamu mungkin dia sombong ya. Mungkin dia pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat kamu tuh seperti rendah di mata dia gitu ya. Atau sikap dia membuat kamu tuh merasa rendah gitu, seperti dia menghina kamu, atau kata-kata dia pernah menyinggung kamu, membuat kamu merasa malu gitu sama dia ya. Terus kalian tuh ya mungkin sudah saling blokiran, atau kalian sering saling kepoin medsos kalian. Mungkin dia sering kepoin kamu, atau kamu yang sering kepoin dia sampai saat ini. Tetapi ya, ketika kamu menjalani hubungan dengan dia ya, orang ini tuh membuat kamu merasa nyaman, tenang, happy ya. Pokoknya kamu tuh merasa tercukupi gitu, semuanya dari segala sisi kamu tuh bahagia gitu. Bahagia secara lahir batin, kamu tidak khawatir dengan segi keuangan kalian ya. Sisi ketika kamu bertemu dia juga pun rezeki kamu berjalan lancar ya. Kamu pun semakin dewasa, yang membuat kamu banyak berubah di sini ya. Kamu paham tentang bahagia lahir batin, dan memiliki keberlimpahan itu dengan cara gimana gitu. Ketika kamu mengenal dia, kamu paham tentang kebahagiaan yang sempurna itu seperti apa gitu ya. Gairah hidup pun kamu rasa dengan dia ya. Kamu ketika mengenal dia, kamu punya gairah hidup ya. Kamu punya semangat hidup, kamu merasakan kebahagiaan yang lengkap ya. Dan pokoknya apa ya, hampir mendekati perfect gitu kebahagiaan kamu ya. Kemudian ya kamu, atau dalam pikiran kamu, jika saya bisa memiliki dia, saya pasti kebahagiaan saya pasti lengkap gitu ya.
beberapa dari kalian tuh hubungan kalian jarak jauh ya, kalian terhubung oleh media sosial atau ya kalian saling stalking ya. Kalian menjaga komunikasi kalian dengan baik. Dia adalah seorang penurut kepada orang tua ya. Ada juga yang dia adalah seorang penuntun gitu ya, dia penasehat gitu, atau dia pernah menasihati kamu ya, atau kamu menganggap dia itu seorang penuntun ya, orang yang patut kamu ikuti segala nasihat dia gitu ya, segala nasihat dia gitu bermanfaat untuk kamu gitu. Setiap arahan dia itu patut untuk kamu turuti gitu ya. Seperti itu ciri-ciri dia ya. Kamu bagian mana yang kamu rasa masuk di kamu ya, itu aja yang kamu ambil. Kemudian di sini kalau soal ciri-ciri fisik, dia orangnya tinggi ya, badannya itu sedang aja, nggak terlalu besar ya. Dia adalah seorang pemikir ya. Ya, dia orang yang gampang berubah moodnya ya. Karakter dia itu cukup keras kepala, tapi dia orang yang cerdas, pribadi yang elegan. Dia berpendidikan, dia dewasa ya. Dia juga mungkin bekerja di bidang yang menyangkut dengan internet gitu ya, atau dia seorang apa ya, kalau di kantor itu seorang administrasi ya, pokoknya yang berhubungan dengan komputer atau internet, atau dia seorang pelajar ya. Ciri-ciri fisik dia itu, dia ada yang lebih tinggi dari kamu ya, ya sedikit aja ya, bedanya cuma berapa sentimeter ya, 10 cm kali ada, karena kamu sebenarnya di sini kamu juga pun tinggi ya. Kalau ada yang di bawah kamu ya, dia tidak terlalu tinggi, dia langsing, seperti itu ya. Orangnya menarik ya, seksi, pokoknya kalau dia nggak sejajar dengan kamu berarti dia lebih tinggi dikit atau dia lebih rendah dikit. Badannya tidak terlalu besar ya, langsing aja. Ada juga yang sedikit padat badannya. Terus kalau warna kulit, sebentar saya lihat ya. Kalau warna kulit 12 ada yang hitam manis ya, ada yang hitam tapi cerah kulitnya ya, seperti itu orangnya ya. Kemudian dia berasal dari zodiak apa? Sebentar. Paling kuat di sini adalah zodiak Virgo dan Scorpio ya. Sama-sama Scorpio kalian ya. Kemudian kalau kita lihat dari elemennya ya, yang paling kuat di sini, ya kalau warna kulit saya lihat di sini ada yang putih, tapi kuning-kuning langsat gitu ya, sawo matang gitu ya.
nggak putih-putih amat. Kemudian kalau ada yang kulit putih tetapi kalau dia pakai pemutih gitu mungkin, atau cuaca, tergantung cuaca gitu ya, gitu. Terus kalau zodiak ya, yang elemen yang paling kuat di sini dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Terus yang kuat kedua ada dari elemen elemen tanah ya, yaitu atau earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat ketiga dari fire sign ya, fire sign yaitu Aries, zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang kuat keempat dari elemen udara yaitu Aquarius, Gemini, Libra ya, seperti itu. Kalau kamu tanya kapan kamu bertemu dia atau sudah pernah mengenal dia, kapannya itu mari kita hitung ya. Soal kapan kalian akan bertemu dengan dia, atau apakah kalian sudah mengenal dia beberapa lama, kita cari tahu kapan itu ya. Sebentar, saya hitung dulu ya. Orang ini ya, kamu mengenal dia tuh sejak 10 tahun lalu gitu, atau 10 bulan lalu, atau 10 minggu lalu, atau bahkan 10 hari lalu kamu sudah bertemu dengan orang ini ya. Terus kalau kalian yang belum bertemu, belum mengenal dia, nanti mungkin saja dihitung dari sekarang 10 hari lagi, ada yang 10 minggu lagi ya, atau 10 bulan lagi ya, itu sampai di 10 bulan aja, pokoknya di bawah 1 tahun, seperti itu ya. Kayaknya kalian sudah sering bertemu deh ya, kayaknya orang dekat ini, dia nggak jauh-jauh dari kamu ya. Iya, dia nggak jauh dari kamu, seperti itu. Mungkin kalian sekota, atau ya kalau saya lihat sih gitu. Tapi untuk saat ini kalian berjauhan gitu ya. Mungkin kamu yang kerja di luar kota, atau dia yang kerja di luar kota, atau dia sedang kuliah di luar kota, atau dia ada punya tugas di luar kota ya, entahlah. Tapi saat ini kalian berjauhan ya. Oke, sampai di situ aja ya. Semoga ini sedikit menggambarkan, semoga ini menghibur ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.